Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Wulandari dengan NIM 23051664 dari kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu seputar teori dan pemikiran sejarah. Bab seputar teori dan pemikiran sejarah berperan penting dalam memperdalam pemahaman kita tentang berbagai teori dan gagasan yang menjadi fondasi dalam studi sejarah. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pemahaman dasar mengenai apa itu teori dan bagaimana teori-teori ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami berbagai peristiwa sejarah. Dengan mengawali dari konsep dasar teori, pembaca diberikan dasar pemikiran yang solid untuk menjelajahi lebih lanjut berbagai teori spesifik yang muncul dalam diskursus sejarah. Setelah pembahasan umum tentang teori, bab ini berlanjut dengan mengupas beberapa teori penting dalam sejarah, seperti teori gerak sejarah dan teori persebaran kebudayaan. Teori gerak sejarah misalnya menyoroti bagaimana sejarah dilihat sebagai rangkaian peristiwa yang bergerak maju, seringkali dengan pola atau arah tertentu. Sementara itu, teori persebaran kebudayaan memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi penyebaran dari satu tempat ke tempat lain mempengaruhi perkembangan sosial dan sejarah suatu masyarakat. Pembahasan teori-teori ini membantu pembaca untuk memahami berbagai pendekatan dalam menganalisis peristiwa sejarah. Selain teori-teori umum, bab ini juga membahas pandangan sejarah nasional Indonesia dengan fokus pada pemikiran tokoh-tokoh berpengaruh seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo. Pemikiran mereka tidak hanya penting dalam memahami sejarah Indonesia, tetapi juga dalam membentuk pandangan tentang identitas nasional dan proses sejarah di tanah air. Muhammad Yamin misalnya dikenal karena pandangannya yang progresif dalam menyusun sejarah nasional, sementara Sartono Kartodirjo terkenal dengan pendekatannya yang kritis dan analitis. Dalam memahami peristiwa sejarah, kontribusi mereka dalam filsafat sejarah memberikan perspektif yang kaya dan beragam dalam mempelajari sejarah Indonesia. Bab ini menyoroti bagaimana teori-teori sejarah yang dikembangkan oleh para tokoh penting diterapkan dalam konteks Indonesia, sebuah negara dengan sejarah yang kompleks dan beragam. Dalam penelaahan ini, pembaca diajak untuk memahami bahwa sejarah bukan hanya sekadar rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga sebuah proses yang melibatkan interpretasi dan makna yang terus berkembang seiring waktu. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo misalnya menawarkan perspektif yang kaya dalam memahami sejarah Indonesia melalui lensa teori-teori mereka kembangkan dan gunakan. Penjelasan ini membantu memperlihatkan bahwa sejarah tidak berdiri sendiri sebagai sekumpulan fakta, tetapi berfungsi sebagai medium untuk memahami bagaimana berbagai generasi menafsirkan peristiwa tersebut sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang mereka hadapi. Interpretasi sejarah oleh suatu generasi bisa sangat berbeda dengan generasi lainnya, tergantung pada konteks dan kebutuhan zamannya. Dengan demikian, bab ini memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana peristiwa sejarah dipahami bukan hanya dari segi kronologis, tetapi juga dari segi interpretatif. Melalui perbandingan dan kontras antara berbagai pandangan dan teori sejarah yang ada, pembaca diajak untuk tidak hanya menerima sejarah sebagai sesuatu yang tetap, tetapi untuk memperlihatkan sebagai suatu yang dinamis dan terus berubah. Pandangan-pandangan ini membantu pembaca untuk mengembangkan sikap kritis dalam menilai dan memahami sejarah, tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga dalam konteks global. Sejarah Indonesia misalnya dapat dipahami lebih baik ketika dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa global yang terjadi pada waktu yang sama, yang juga mempengaruhi pembentukan identitas nasional. Bab ini juga menekankan pentingnya melihat sejarah dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan adil. Dengan mengkaji teori-teori sejarah dari berbagai sumber dan pemikir, pembaca diberi kesempatan untuk melihat bagaimana sejarah dapat ditafsirkan secara berbeda berdasarkan teori yang digunakan.
ini menantang pembaca untuk tidak hanya menerima narasi sejarah yang umum, tetapi juga untuk mempertimbangkan narasi alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan fakta-fakta yang ada atau dengan interpretasi yang lebih mendalam. Bab ini tidak hanya menjanjikan teori-teori sejarah, tetapi juga menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut dapat digunakan untuk memahami sejarah Indonesia dengan cara yang lebih kritis dan reflektif. Dengan pendekatan ini, sejarah menjadi lebih dari sekadar pelajaran tentang masa lalu. Ia menjadi alat untuk memahami identitas dan nilai-nilai yang terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia, dan bagaimana hal itu terhubung dengan peristiwa global. Bab ini mendorong pembaca untuk terus mengeksplorasi sejarah dengan rasa ingin tahu dan kesadaran akan kompleksitas yang terlibat dalam menafsirkan peristiwa masa lalu. Jadi, bab ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang teori dan pemikiran sejarah, tetapi juga mendorong pembaca untuk melihat sejarah sebagai disiplin yang dinamis dan multidimensional. Bab ini menekankan pentingnya teori dalam membimbing penelitian sejarah dan membantu kita memahami kompleksitas peristiwa masa lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.